Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Diastri Marina, NIM 21291111004, mahasiswa S2 Program Studi Bimbingan dan Konseling Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya akan menampilkan video bimbingan klasikal sebagai tugas mata kuliah pengembangan pribadi konselor yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Berikut ini video bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan. Ibu awali pertemuan kita hari ini dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kabarnya bagaimana? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Oke, astungkare ya, sehat. Sekarang sudah PTM, tetap jaga kondisinya ya. Sebelum itu Ibu akan minta tolong untuk berdoa, silakan. Pimpin doanya Jung Rani deh, nggak apa-apa. Jung Rani. Baik, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Jung Rani. Baik, Ibu Ya, Bu. akan mulai absen terlebih dahulu. Gung Mahesa. Hadir, Bu. Gede Abi. Hadir, Bu. Oke, kameranya dihidupkan ya. Jung Rani. Hadir, Bu. Mang Ayu. Hadir, Bu. Gus Bayu. Oh, dia keluar ya. Nanti, mungkin dia sinyal. Oke, tidak apa-apa. Baik, kita awali pertemuan kita dengan tema atau topik intelijensi atau kecerdasan. Ibu izin share screen. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Ibu share screen. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan intelijensi atau kecerdasan, gitu ya. Nah, anak-anak apakah tahu apa itu intelijensi? Kemampuan seseorang, Bu. Kemampuan seseorang. Lalu ada yang lain? Kemampuan seseorang untuk bertingkah dan berpikir. Bertingkah dan berpikir, bertingkah laku dan berpikir. Oke, terima kasih Mang Ayu. Ada yang lain lagi? Kemampuan menganalisa, Bu. Kemampuan menganalisa. Bagus. Semuanya benar ya. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Setelah itu, tujuan dari kegiatan ini yang pertama agar siswa dapat memahami pengertian intelijensi. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki intelijensi yang tinggi maupun yang rendah. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan menerapkan bagaimana cara untuk mencapai intelijensi yang tinggi. Tadi anak-anak menjelaskan bahwa intelijensi itu adalah kemampuan seseorang atau bertingkah laku dan berpikir. Kemudian ada kemampuan seseorang yang bisa menganalisa gitu ya. Nah, kita lihat pengertiannya. Pengertian intelijensi ada kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif gitu ya. Benar apa yang anak-anak katakan tadi. Setelah itu, contoh-contoh orang yang memiliki intelijensi itu seperti apa aja? Contoh-contohnya ada yang tahu? Seperti apa? Contoh-contoh intelijensinya. Nah, jadi contoh-contohnya ini orang-orang yang memiliki intelijensi tinggi. Ada siapa ini? Ada yang kenal? B.J. Habibie dan dan Albert Einstein. Iya,
Betul, B.J. Habibie dan Albert Einstein. Silakan Gede Abi membaca B.J. Habibie itu siapa? Silakan Gede Abi. Maaf Bu, katanya abinya nge-lag Bu, dia Oh, loading terus. oh gitu. Oke, silakan Go Mahesa aja membaca B.J. Habibie. Oke, B.J. Habibie sebagai sosok yang cerdas, memiliki intelijensi tinggi, sehingga mengharumkan nama bangsa Indonesia. B.J. Habibie membuat pesawat pertama di Indonesia, yaitu N250 Gatot Kaca pada tahun 1995, Bu. Oke, bagus ya. Jadi B.J. Habibie ini terkenal dengan dia mengharumkan nama bangsa Indonesia karena bisa membuat pesawat gitu. Dan sosok yang memiliki intelijensi yang tinggi. Bagus. Selain itu, siapa lagi nih? Di sebelahnya itu ada Albert Einstein. Silakan Mang Ayu membacanya. Baik, Bu. Albert Einstein dikenal sebagai seorang ilmuwan terkenal yang menyandang tingkat kepintaran atau IQ, inteligensi super tinggi. Einstein tercatat memiliki skor di atas rata-rata manusia dengan IQ mencapai 160. Oke, 160 tuh tinggi sekali ya. Nah, Albert Einstein ini terkenal dengan rumus-rumus fisikanya gitu. Kalau pernah dengar gaya gravitasi, gitu, salah satu rumus dari Albert Einstein. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan kecerdasan? Ada yang tahu? Silakan. Silakan Jeng Rani. Asah otak dengan permainan agar otak terus terasah, Bu. Oke, belajar latihan dengan permainan agar terasah otaknya. Oke, bagus. Silakan Mang Ayu. Terus belajar, Bu. Terus belajar. Bagus. Bagus ya, Jeng Rani dan Mang Ayu. Ada lagi yang belum? Kan makanan yang bergizi agar otak bekerja secara maksimal, Bu. Iya, selain latihan, selain bermain mengasah otak, terus belajar, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ini ya, Ibu akan menambahkan, jadi ada makan makanan yang bergizi dan bermanfaat. Kemudian istirahat yang cukup. Ketika anak-anak sudah makan makanan bergizi dan bermanfaat, jika anak-anak belum istirahat, ya tidak maksimal perkembangan intelijensi kalian gitu. Kemudian tadi yang dijelaskan oleh Jung Rani, bermain atau permainan yang asah otak itu ya penting juga agar kalian tuh bisa mengatur pikiran-pikiran atau ada hal-hal yang harus diselesaikan ada problem solvingnya. Kemudian ada mengikuti pelatihan atau pendidikan formal. Yang terakhir adalah bersosialisasi. Bersosialisasi untuk meningkatkan intelijensi itu penting juga gitu dengan cara sering sharing atau saling berbagi pendapat itu sehingga kalian itu kosakatanya itu bertambah gitu ya. Nah, apakah anak-anak pernah mengikuti tes IQ? Pernah, Bu. Saat kapan? Pernah waktu SD aja, Bu. Saat SD ya. Terakhir itu SD mungkin bisa jadi kelas 6 ya, sebelum kalian masuk ke sini ya. Nah, kira-kira anak-anak tertarik nggak sih tes IQ itu akan dilaksanakan nanti? Tertarik, Bu. Tertarik, Bu. Ya, Tarik, tertarik. Bu. Nah, kebetulan Ibu Dias juga sudah mengikuti tes IQ. Tes IQ itu terlihat tidak anak-anak? Ibu pernah mengikuti tes IQ. Di sini kalau ini agak buram ya, karena kecil ya mungkin ya. Nah, di sini Ibu mengikuti tes IQ, pertama ada tes intelijensi, tes bakat verbal, tes bakat numerik gitu kan. Yang sebelum Ibu pernah jelaskan, tes bakat verbal itu mengenai apa? Melihat kemampuan apa tes bakat verbal itu? Ada yang tahu? Apa Jung Rani? Kemampuan seseorang dalam bersosialisasi atau berbicara, Bu.
dalam berbicara. Ya, betul. Dengan menggunakan kosakata atau kata-kata. Terus tes bakat numerik. Ada yang tahu? Masih ingat tes bakat numerik itu mengenai apa aja? Kemampuan tentang apa? Numerik, kalau bilang kata-kata numerik pasti berhubungan dengan angka-angka. Ya, yang statistik, itu akuntansi gitu ya. Kemudian banyak lagi. Ya, ini salah satu, ini beberapa yang Ibu screenshot. Kemudian ini prosesnya ya. Kemudian ini adalah salah satu contoh soal abstrak tes bakat. Nah, seperti ini contohnya. Bagaimana nih? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Nah, Ibu juga belum tahu apa sih sebenarnya hasilnya. Ini benar-benar abstrak, benar-benar abstrak. Bisa lihat kira-kira apa jawabannya. Ini dari salah satu contoh soal loh. Nah, Nggak kelihatan. nggak kelihatan ya, nggak Nggak jelas ya. Ya, nanti Ibu akan share beberapa contohnya nanti tes abstraknya itu foto-foto yang sempat Ibu Dias abadikan. Ini contohnya proses dalam tes IQ. Ini salah satunya adalah tes bakat abstrak gitu ya. Ada beberapa hal yang kita perhatikan, ada kayak korek api ya di sini. Ada korek api, ada berwarna hitam, ada warna putih, dan terus ada batangnya gitu. Ini kita proses bagaimana langkah selanjutnya seperti itu. Bagaimana, tertarik bukan? Bagaimana agar anak-anak bisa mengasah atau mengetahui tes IQ kalian sampai di mana gitu. Nah, dari proses ini Ibu mendapatkan hasil ya Ibu sangat kaget ya. Ada ini intelijensi Ibu 125 termasuk dalam superior gitu. Sangat tinggi, menurut Ibu sangat tinggi nih ya. Gitu. Terus nih ada bakat verbal, terus bakat numeriknya Ibu tuh 80 skornya 80 dengan kategori tinggi. Bakat abstraknya Ibu itu nilainya 60 sedang. Kemudian bakat relasi ruangnya Ibu rendah. Nah, bakat relasi ruang ini kebanyakan kayak bangun ruang. Pernah nggak kalian dengar ada rumus-rumus kayak matematika itu loh, kubus, jaring-jaring kubus itu contoh-contoh soalnya. Kemudian mekanik. Bakat mekanik itu yang Ibu ingat tentang bagaimana jika diberikan kasus mana yang lebih baik kita gunakan alat mana gitu. Salah satunya seperti itu. Ibu nilainya Ibu 50, rendah gitu ya. Nah, kemudian ada kepribadian. Kepribadian ini sangat banyak ininya poin-poinnya, ada motivasi berprestasi, mentaati aturan dan disiplin, dan sampai menyerang pendapat orang lain itu juga dinilai gitu ya. Apakah anak-anak di sini mempunyai kepribadian yang menyerang pendapat orang lain? Nah, di sini terlihat juga. Mungkin Go Mahesa punya kepribadian menyerang pendapat orang lain? Enggak, Bu, enggak. Enggak ya. Tidak apa-apa kalau bisa memiliki kepribadian yang menyerang pendapat orang lain. Kemudian di sini ada terlihat juga hubungan dengan lawan jenis. Itu seperti berapa skornya gitu. Nah, yang terakhir ada minat khusus. Nah, minat yang pernah Ibu jelaskan beberapa hal, ada minat outdoor, minat mekanikal, minat komputasional, minat saintifik gitu ya, minat persuasif sampai minat klerikal gitu. Nah, demikianlah hasil tes IQ yang bisa Ibu Dia sampaikan. Semoga nanti untuk kedepannya kita bisa melaksanakan tes IQ dan anak-anak bisa mengikutinya gitu. Bagaimana, tertarik nggak? Tertarik, Bu. Tertarik. Iya. Kira-kira dulu masih ingat nggak hasil tes IQ-nya kalian tuh berapa? Dikasih tahu sama gurunya. Oh, tidak dikasih tahu gitu. Oke, nanti tanya aja. Tenang, kalau tidak tahu, oke nanti kita bisa laksanakan tes IQ kita lagi ya. Gitu.
Baik, dari pertemuan kita hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, silakan. Oke, jadi kesimpulannya, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif, Bu. Oke, bagus. Jadilah itulah pengertian dari tes IQ gitu ya, atau intelijensi kecerdasan gitu. Ibu harapkan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Semoga tes IQ atau IQ kalian itu tetap terjaga dan bisa meningkat gitu ya. Oke, silakan pimpin doanya. Baik, Bu. Karena kegiatan hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan hari ini sudah berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jong Rani dan terima kasih Gong Mahesa dan terima kasih Ma Ayu atas kehadirannya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan Parame Santi, Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Sampai jumpa di pertemuan kita di berikutnya ya, anak-anak.